kuliahmu dulu, Luis. Oh, besok malam ada reuni. Harus datang ya. Pak Kevin juga datang. Pak Kevin juga datang. Oke. Oke, aku simpan nomormu. Oh iya. Aku pergi dulu ya. Sampai jumpa. Halo Kak. Hei, udah beres semua. Besok Rodi bakal datang. Padahal udah lama gak ketemu. Dia masih miskin aja. Hah, iya tenang aja. Besok dia bakal dipermalukan habis-habisan. Siapa suruh dia berani bikin kakakku marah? Beraninya ganggu orangku. Rina, coba selidiki orang itu. Di divisi mana? Bu Sally, dia lulus dari divisi teknologi. Oke, Bu Sally. Rodi, Sally, sudah selesai bekerja? sudah nunggu lama ya? Enggak kok, aku baru sampai. Malam ini kita makan di rumah kan? Pergi makan di mall saja. Habis makan bisa jalan-jalan juga. Oke, terserah kamu saja. Jangan-jangan dia mau lanjutin ciuman semalam. Rodi, sekarang lagi di luar. Nanti malam baru. Nanti malam mau ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Malam ini bener boleh. Lihat malam nanti. Kamu ini. Makasih. Sally, aku ini suamimu. Kamu gak perlu sungkan. Gimana? Apakah aku kelihatan kurang cocok? Sangat cocok. Sangat ganteng. Yang penting kamu suka. Lagian, aku pakai buat kamu. Nilai moral pria. Sempurna. Saat itu bagus. Lalu sederhana itu juga ambil ukuran suamiku dan antar ke rumah. Yang hijau nggak mau. Oke, Nona Sally. Sally, kalau semuanya begitu apa nggak kebanyakan? Bonus akhir tahunku itu kartu belanja di toko ini. Sayang kalau nggak dipakai. Oh ya udah, Kalau gitu, reuni besok malam pakai ini saja. aku menurut padamu. Aku harus kerja lebih giat untuk membuat istriku menikmati hidup paling nyaman. Ayo. Kamu mau lihat? Rodi lagi mulai bisnis, nggak punya banyak uang. Tunggu pernikahan nanti, aku sendiri siapkan sepasang cincin pernikahan yang agak simpel saja. Nggak usah. Ayo. Aduh, dompetku ketinggalan di toko tadi. Aku ambil sebentar ya. Gimana kalau kamu tunggu di mobil dulu? Oke. Pak Rodi, Bapak sudah datang. Ini cincin berlian yang Bapak pesen waktu itu. Silakan. Oke. Ini bagus. Tolong bungkus ya. Baik. Aku nggak menyangka Rodi begitu setia. Aku sudah minta putus. Dia diam-diam siapkan cincin pernikahan di belakangku. Kalau cincin nikah sudah dibeli, aku terpaksa pakai sebentar deh, biar wujudkan keinginannya. Rodi, Ada perlu apa? aku cuma sebentar ya. Kamu jangan salah paham. Aku belum maafin kamu loh. Kamu gak waras ya? Ini bukan buat kamu. Harus nunggu sampai hari pernikahan baru dikasih aku. Nantinya, aku kan belum pasti pergi. Vivia, kita itu udah putus kan? Aku membeli ini buat istriku. Kita hidup masing-masing. Jangan ganggu aku lagi. Masih pura-pura. Kamu mau main tarik ulur ya? Pernikahan 5 hari lagi. Lihat bagaimana aku mempermalukan kamu. Biar aku bantu. Aku gak pernah senafsu ini. Ketika bersama Sally, aku jadi impulsif. Kayak ABG umur 18 tahun. Astaga. Oh ya, ini. Aku hangatkan susu dulu. Sally, bukannya tadi kamu bilang kalau malam ini boleh? Jelas-jelas yang aku bilang, lihat nanti malam. Sekarang sudah malam. Jadi boleh nggak? Kamu nggak jawab, aku anggap itu iya. Itu, cuman harus tutup mata kan? Sally, buka mata kamu. Kapan kamu belinya? Aku pesan kemarin. Hari ini baru ku ambil. Jadi kamu bohongi aku bila dompetku ketinggalan. Aku mau kasih kejutan kan? Uangmu habis buat beli cincin. Memang sisanya nggak banyak. Tunggu perusahaanku sudah untung, aku belikan yang lebih bagus lagi. Gak usah. Ini sangat bagus. Aku akan pakai seumur hidup. Kamu nangis?
Nggak nangis. Aku cuma merasa sangat bahagia. Ternyata kebahagiaan Sally sesederhana ini. Nggak butuh rumah besar atau mobil mewah buat gengsi. Cuma cincin saja bisa bikin dia bahagia sampai menangis. Ternyata perasaan ciuman indah banget. Kenapa? Atur napas aja nggak pandai. Nggak pernah ciuman ya? Apa nggak salah? Sungguh nggak pernah. Kamu nggak boleh anggap rendah aku. Kamu boleh ajari aku. Mana mungkin aku begitu? Aku justru dapat harta karun. Malam ini harus aku tahan. Pertama kalinya harus disimpan buat momen terbaik. Harus memberi dia pengalaman terindah. Masih 5 hari lagi sebelum pernikahan. Aku harus menahannya. Kalau begitu, malam ini pelan-pelan kita belajar. Kemarin baik-baik aja. Kenapa mendadak gak bisa nyala? Sayang, aku kirim alamat padamu. Bantu aku ambil barangnya. Oke, Pak, isi formulir bisa ambil undian. nggak usah. Makasih banyak. Tolonglah Pak. Kami ada target. Oh, Wah, selamat ya Pak. Hadiah utamanya, hak pakai 10 tahun Ferrari 12 silindri. Hah? Ini benar boleh kupakai? Sayang, aku punya kejutan. Kamu pasti gak percaya. Aku dapat undian mobil mewah. Mobil ini apa nggak terlalu murah? Gimana kalau ganti LaFerrari? Bu Sally, kalau lebih mahal lagi suamimu bakal curiga. Undian dapat LaFerrari sudah berlebihan banget. Iya juga. Sudahlah, Bu Sally, kok ibu nggak jujur soal identitas ibu? Kalau dia tahu pasti seneng banget. Aku nggak berani. Rodi kelihatannya santai. Sebenarnya orangnya sangat berprinsip. Kalau dia tahu status kami nggak setara, dia mungkin nggak bisa terima. Setidaknya sekarang nggak bisa. Astaga, apa yang aku dengar? Bu Sally, wanita sehebat ibu nggak bisa percaya diri juga. Memang cinta itu bikin orang bodoh. Sudah, beres dulu. Siap-siap ketemu Pak Willy ya. Baik. Bu Sally, lehermu kenapa? Kok bengkak gitu? Lihat Pak. Lihat kan? Kok di kompleks Mirata bisa ada nyamuk? Nyamuk sebesar itu gigitnya sampai segitunya. Tapi nggak mau sakit. Ambil farmasillah. Lalu, kamu sebaiknya cari pacar. Belakangan kami buka perusahaan bareng. Setahun bisa dapat ratusan juta Pak Kevin. Pak Kevin, aku bawain daun tehnya. Kau sekarang sudah hidup enak ya? Makasih Pak, Bapak selalu perhatian. Aku dengar kau sudah mulai buka usaha sendiri, mendirikan teknologi flash. Itu cukup bagus. Dengan kemampuanmu pasti bakal sukses. Dulu Pak Haris paling yakin sama kamu. Sayangnya kemudian gak kamu lanjutkan. Waktu muda nggak paham Pak. Aku udah bikin Bapak kecewa. Karena kesempatan masih ada. Di konferensi teknologi bulan depan Pak Haris juga bakal hadir. Apalagi aku sudah dapat gelombang baru undangan buatmu. Bawa hasil risetmu ke sana. Jangan bikin aku kecewa lagi. Terima kasih bantuannya Pak. Aku pasti datang. Ya sudah, kalian reuni saja. Aku pulang temani anakku dulu. Ini aku bawa ya. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi Pak. Rodi, bikin usaha sendiri gak gampang. Mending kerja di perusahaan besar. Misalnya aku, di divisi teknologi grup Sofian. Gaji tahunanku puluhan miliar. Grup Sofian ya. Istriku juga kerja di sana. Coba sebut siapa nama istrimu? Aku kenal semua orang di grup Sofian. Oh, nama istriku adalah Sally. Kalian? Kalian sudah datang ya? Rodi, Baru datang ya? Aku masih ada urusan. Aku pergi ya. Kalian baru datang. Kamu mau langsung pergi? Oh, remen kalian ya? Aku ingat beberapa hari lalu pernyataan pemecatan teknologi Dava. Tampaknya kamu minder ya? Jangan-jangan kamu beneran dipecat? Sebagai teman kuliah, kami pasti akan bantu kamu. Kebetulan, aku lagi butuh Sophie. Kalau nggak keberatan, aku bisa gaji 2 kali lipat. Kalian memang paling baik hati. Kerjaan jadi supir pun orang biasa akan bisa melakukannya. Jadi, kamu nggak akan buat kesalahan lagi. Luis, kamu nggak perlu kayak gini. Rodi itu juara pertama di jurusan kita. Dia mau kerjaan apapun gampang dicari. Kenapa dia harus jadi supir di sini? Samantha, dulu kamu bukannya suka sama Rodi. Sayangnya dia cuma jadi penjilat. Dan sekarang, dia sudah dicampakkan. Luis, kamu? Oh iya, aku ingat. Dia dipecat.
Karena kesalahan besar. Gak ada perusahaan yang mau terima dia. Kevin gak tahu mengenai itu. Jadi masih tunggu dia ikut konferensi. Konyol banget. Kalau dia bisa ikut konferensi, aku bakal siaran langsung di konferensi biru anjing menggonggong. Kalau kamu suka jadi anjing, aku kasih kamu kesempatan siaran langsung niru anjing menggonggong. Udah, jangan pura-pura. Aku rasa kamu makan aja susah. Kalian kasih kamu pekerjaan. Mending kamu cepat terima. Begitu atau enggak? Kita lihat aja di konferensi nanti. Rodi, jangan patah semangat ya. Aku minta ayahku investasi satu perusahaan. Kamu jadi CEO, mau gaji tahun berapa kamu sebut aja. Gimana? Terima kasih, tapi aku sudah masuk perusahaan baru. Lalu, kamu dan Vivia beneran sudah putus? Aku... Jangan-jangan dia mau mengutarakan perasaannya. Halo, bos. Suamimu mau direbut cewek lain. Samantha, 4 hari lagi aku menikah. Kalau sempat datang ya. Menikah? Bukankah kamu dan Vivia sudah putus? Prima dona yang campakan dia. Dia mungkin gak rela. Jadi dia memohon untuk minta balikan. Samantha, siapa begini yang kamu suka? Sama sekali gak jantan. Tutup mulut busukmu. Di mataku, Rodi lebih baik ratusan kali lipat daripadamu. Kamu lihat sendiri tanpa mobil lihat itu. Kau berani ngomongin orang lain? Samantha, kamu lihat baik-baik. Itu mobil yang dibawa Rodi. Cat melupas gitu aja. Dia gak sanggup benerin. Kamu suka sampai yang bawa mobil bobrok begini, Samantha? Dulu 3 tahun aku beli tunai Mercy. Dia gimana? Juara 1 jurusan bawa Volkswagen butut. Siapa yang sampah? Luis, Jangan bongkar aib orang mulu. Tapi Rodi, kalau kamu beneran sampai semiskin itu, posisi supir tetap tersediain. Kalian keterlaluan banget. Rodi, Maserati milikku ini buat kamu. Kalau kamu gak suka, di rumahku ada yang lain. Kamu bisa pilih. Samantha, kamu terlalu manja dia. Memangnya dia tahu cara bawanya? Sentuh aja gak pernah. mobilmu itu sih aku memang gak pernah bawa. Bahkan seri A paling rendahmu itu aku juga gak akan pernah sanggup untuk membelinya. Bicara sekeras itu. Aku kira dia bawa Mercy seri S. Gak disangka, cuma seri A yang paling rendah. Luis, kamu beneran keren banget deh. Kenapa kalau Mercy seri A? Di tempat ini masih ada yang bawa Volkswagen butut begitu. Hah? Rodi, mobilmu dibawa orang tuh. Cepat kejar. Itu bukan mobilku. Buat apa aku kejar? Kamu gak akan gaya kan? Bilang Ferrari itu punyamu? Rodi, kalau kamu sanggup bawa Ferrari, sekarang juga aku bakal sujud dan panggil kamu ayah. Pak, ini kuncinya. Tadi kayaknya ada yang mau panggil aku ayah deh. Ferrari model ini, aku sudah lama minta sama orang rumah tapi gak dibeliin. Si miskin ini atas dasar apa bisa punya? Ternyata aku sendiri bawa duitnya. Luis, terima kalah. Cepat sujud dan panggil Rodi ayah. Jangan kabur ya. Kalau enggak, malam ini aku akan kasih tahu semua orang kalau kamu cuma jago ngomong aja. Samantha, jangan kekanak-kanakan. Ini kan cuma bercanda. Apa perlu dibesar-besarkan begini? Tadi waktu kamu ngomong heboh, kau nggak takut terus aku hubungan sama teman? Kenapa? Tadi kamu bilang Rodi nggak jantan, bukan cowok sejati. Kalau kamu cowok sejati, tempatnya jadimu. Jangan cuma ngeliat kayak begini dong. Gak usah panggil aku ayah ya. Nadia, aku gak minat punya anak kayak binatang sepertimu. Sampai ketemu di konferensi bulan depan ya. Ayo. Ya. Rodi? Sejak kapan kamu jadi sok pamer gini? Mulai sewa mobil mewah buat gengsi. Ferrari ini. Sewa sehari habis berapa? Hah? Aku tahu kamu mau minta aku balikan. Kamu tunaikan saja langsung. Bikin hal gak penting kayak gini. Kamu ini tahu nggak? Uang yang kamu habisin sekarang harusnya menjadi uangku. Aku mau tanya, di diriku, mana yang tertulis buat kamu? Hah? Oh begitu ya. Kemarin kamu kan masih bawa mobil butut. Tapi hari ini sudah bawa mobil mewah saja. Ternyata disewa buat pamer. Kamu gak akan ngira sewa mobil mewah bisa kalian-kalian kan? Aku dan Vidya sekarang sudah putus. Jadi terserah dia suka pada siapa. Rodi, aku gak nyangka kamu bisa selus itu. Sebentar belikan aku cincin, sebentar sewa mobil, dan pula dilakukan sebanyak itu. Pasti udah minta aku balik, masih saja gengsi. Tolong minggir ya. Aku mau jemput istriku. Kamu masih mau mengelak dari aku? Oke. Kalau gitu 4 hari ke depan, kamu jangan hubungi aku ya. Jangan sampai kamu ngamis-ngamis minta balik sama aku. Oke, gak cuma 4 hari ini. Hari-hari selanjutnya aku gak akan pernah hubungin kamu lagi. Kita putus hubungan selamanya. Sekarang minggirlah. Kalian, kamu minum berapa banyak? Kepalamu masih pusing. Rodi, di pernikahanmu nanti, aku akan hadir. Selamat ganti bukan Vivia. Akan aku doain kamu. Kalau enggak, aku akan bawa harta 1 triliun buat rebut gantiin. Kalian, si Rodi itu isinya kebangetan. Dia pasti akan datang ke konferensi teknologi. Nanti akan kupermalukan dia, biar dia gak bisa masuk sini. Oke, sobat tenang aja. Soal kamu mau masuk ke Solita, aku sudah ingat. Kalau gitu kalian, aku gak akan ganggu kalian berdua. Aku akan pergi. Sayang, tadi Rodi bilang dia mau hadiri pernikahan teman. Kamu yang calon pengantin mau pergi nggak? Menyebalkan banget, padahal aku sudah nolak dia. Sayang, kemarin pijatanmu nyaman banget. Sekarang kita ke mobil. Kamu lanjut bantu pijitin ya.
aku, kamu bisa ganti nyawa. Kamu mau ganti nyawa siapa? Tante Sally, kok tante di sini? Halo, Tante Sally. Tante Sally, dia cuma teman biasaku. Aku dan dia nggak deket. Rian, apa maksudmu? Tante Sally, aku nggak lakuin hal yang bersalah sama Rizka. Ini salah paham. Cantik banget. Sayang dijodohin sama keluarga, bukan sama cewek ini, tapi keponakannya Rizka. Jangan panggil aku Tante. Tunggu kamu dan Rizka beneran sudah tunangan baru panggil Tante. Foto tadi sudah aku kirim ke Rizka. Jelaskan sama dia. Ayo. Tante Sally, Tante Sally. Rian, kamu nggak ngasih aku penjelasan. Rian, tunggu. Rian belum telepon aku. Dasar kemarin. Kalau sebelum pernikahan kamu gak bisa jelasin aku bakal nikah sama Rodi. Minum arak ya. Minum sedikit bau ya, kok sebau ini? Mau bagaimanapun, istriku tetap wangi. Lalu, gimana kamu buktikan kalau bukan bohongnya aku? Gimana membuktikannya? Ada apa? Bu Sally, ponselmu ketinggalan di mobil. Nenek terus telepon. Halo? Oke, aku pulang sekarang. Rodi, keluargaku ada urusan mendesak. Aku harus pulang sebentar. Apa perlu aku temani? Gak usah, Rina anterin aku pulang. Lain kali baru waktu kamu ketemu keluargaku. Oke, kirim pesan kalau sampai rumah ya. Ayo. Pulang mandi air dingin, baru enak. Nenek. Kok masuk tanpa ketuk pintu? Nek, lain kali kalau mau panggil aku pulang, jangan pakai alasan sekarang lagi. Boleh kan? Kalau nenek nggak begitu, kamu nggak bakal pulang. Bukan gak mau ketemu nenek, tapi aku sibuk. Spraynya kotor, gimana nenek tidur malam ini? Manusia hidup, tapi nggak boleh makan makanan yang disukai. Kalau begitu buat apa hidup? Sekarang nenek tahu pentingnya rasa suka kan? Dulu siapa yang bilang suka itu nggak penting, yang penting itu status Tara. Itu juga bukan alasanmu berbuat sesukamu. Dulu kamu nggak suka ada kakak keluarga Sony. Hah, nenek sampai jinggung orang lebih batalin itu. Sekarang, kamu malah diam-diam mengambil keputusan buat cari bocah yang gak jelas asal-usulnya. Mau buat nenek mati kesal ya? Nenek nggak percaya penilaianku. Kalau aku nggak pandai nilai orang, memangnya grup Sofian bisa sukses kayak sekarang? Dia benar-benar orang yang baik. Percaya sama aku. Kalau dia tipe orang yang mata duitan, aku malah bersyukur. Karena aku punya uang, bisa biarkan dia di sisiku. Tapi dia bukan orang kayak gitu. Kalau nenek ketemu dia, pasti akan suka. Nenek berani taruhan sama aku? Kamu kira nenek sudah linglung ya? Nenek tahu kamu mau provokasi nenek. Kamu gak bisa bujuk ayahmu. Jadi kamu bujuk nenek biar ada di pihakmu dan membebaskan ayahmu. Itu kan yang kamu mau? Nenek pintar banget. Kalau mau taruhan, bukannya gak boleh. Tapi kamu harus janji. Sebelum dia lulus ujian, kamu gak boleh kasih tahu dia identitas aslimu. Kalau dia lewat ujian ayahmu, nenek yang akan membereskannya. Boleh. Jangan buru-buru dulu. Nenek masih punya satu syarat. Jangan buru-buru. Nenek masih punya satu syarat. Katakan, Nek. Kalau soal nenek makan burger, teh susu dan ayam goreng, jangan kasih tahu ibumu. Oke, yang sudah lalu biarlah berlalu. Tapi lain kali nggak boleh ya. Ibuku juga demi kebaikan nenek. Aduh, semua nggak boleh dimakan. Terus apa artinya nenek hidup? Mending gak usah hidup lagi aja. Ya sudah, baiklah nenek. Aku janji. Tapi sebulan cuma boleh sekali. Cuma sekali. Kalau lebih nggak akan aku berikan. Cucu nenek memang baik. Malam ini temani nenek di rumah ya. Oke. Sudah kuduga si Ben itu nggak punya niat baik. Terlaluan sekali. Sayang, jangan salah paham ya. Barang-barang ini diberikan Ben padaku. Aku akan membuangnya besok. Sebenarnya nggak usah dibuang. Gimana kalau pembelajaran malam ini kita belajar struktur tubuh manusia? Struktur tubuh manusia. Iya, sayang. Aku belum pernah lihat punyamu dengan jelas. Malam ini, biar
pasti main habis-habisan. Kalau tahu begini aku nggak tunggu sampai malam pernikahan. Semangat belajar istriku susah tahan sampai malam pertama. Semalam sudah main cosplay ya? Pergi kamu. Tolong kirimin baju itu ya. Aku mau hitung untuk kamu. Udah aku kirim. Halo, ini suratmu. Ya ampun senior, kamu punya koneksi. Sebelumnya aku yang ngemis-ngemis. Mereka bilang kualifikasi kita belum cukup. 2 hari ini libur. Aku akan persiapan dengan baik. Kali ini kita pergi dengan membawa misi penting. Harus dapat investor. Tenang aja ya. Aku sudah punya istri. Harus kerja keras nafkahi keluarga. Bu Sally, ibu nggak boleh pecat aku. Aku udah banyak kontribusi. Ibu melanggar hukum. Coba kamu sebut, apa kontribusimu? Aku grup Sofian pakai riwayat hidup palsu. Masih berani sebut kontribusi sama aku? Bu Sally, aku tahu ibu lagi cari Zoro. Sebenarnya aku... bodoh. Kamu bilang kamu kenal Zoro. Lebih meyakinkan dari bilang kamu itu Zoro. Bawa pergi. Sally, kamu akan menyesal. Kamu nggak tahu talenta apa yang hilang hari ini. Sayang, ternyata Rodi, jangan marah. kamu sehebat itu. Ngapain aku marah? Kamu beneran gak marah? Ya enggak. Aku cuma gak nyangka. Ternyata kamu itu atasan dari teman kuliahku. Yang tadi teman kuliahmu. Sebelumnya, aku masih heran. Kok dia bisa masuk ke grup Sofian? Ternyata pakai CV palsu. Tapi, sayang, auramu ini dibilang CEO grup Sofian pun pasti semua orang percaya. Lalu kalau aku beneran CEO grup Sofian? Jangan bercanda. CEO grup Sofian mau sama orang miskin kayak aku, novel pun gak berani dikarang gitu. Sayang, kamu cantik banget. Jangan bercanda. Bisa dilihat orang. Aku mencium istriku sendiri. Siapa berani protes? Kalau gitu, pulang nanti malam baru cium pelan-pelan. Apa malam ini aku boleh mencium sesuka hatiku? Nakal. Halo, Profesor Owen. Obat penenang tradisional buat nenekmu sudah siap. Ambil aksi. Baiklah, aku ambil sekarang. Kurang ajar. Kamu sengaja gak kasih aku berobat ya? Biasanya aku selalu disamperin Profesor Owen. Mau berobat harus antri, kuota hari ini sudah penuh. Rodi, kok kamu baru datang? Cepat daftarin ibuku. Kamu sengaja datang telat kan? Cepat daftar sana. Aku ini bukan dokter, juga bukan anakmu. Ngapain daftarin kamu? Kalau kepalamu sakit itu, anakmu mana? Dulu selalu kamu yang daftarin. Kenapa sekarang gak bisa? Ya itu dulu, kamu juga tahu itu kan? Kita sudah putus, sekarang kamu masih berani tebal muka menyuruh aku untuk melakukan hal seperti itu ya? Atau mungkin budaya keluarga Lia memang begitu gak tahu malu? Bang gak punya muka tembok. Kok kamu ngatain aku begitu? Betul. Kok jadi gitu? Lihat, sudah selingkuh masih merasa benar. Manusia apa banget ya? Dasar ibunya, pendidikan anak seperti apa? Rodi, dasar kamu payah. Mau nikahi putriku. Dengan kamu begini, kalau kurang dari 1 miliar, jangan harap nikahi putri. 1 miliar? Dia bertata emas atau berlian? Aku rasa kalian ini bukan cari menantu, tapi menjual putri kan? Dengar ya, aku nggak akan kasih sepeser pun. Selain itu, aku juga nggak mau nikahi dia. Kalian cari saja orang lain untuk itu. Rodi, kamu berani maki ibuku, ku bunuh kamu. Rodi, kamu berani tendangan aku. Kamu sudah merusak hidupnya. Ada CCTV di sini. Dia yang mulai duluan. Aku membela diri. Sekalipun pukul dia mati, itu tidak apa-apa. Rodi, kamu menyebalkan. Kamu berani menendang anakku. Sylvia, lihat bagaimana sifat padamu itu. Kamu dilindungi olehnya gratis selama 6 tahun. Sekarang dia menendang ke kamu. Bisa-bisanya aku punya anak pembosil kayak kamu. Rodi, kamu masih mau nikahi aku nggak? Cepat bersujud, minta maaf dari ibu dan kakakku. Rodi, kalau masih mau nikahi adikku berlutut sekarang. Sujud 180 kali ke aku dan ibuku. Kalau enggak, jangan harap. Masih minta aku sujud ke kalian? Aku belikan masing-masing 1 peti mati untuk mengantar kalian. Mau nggak? Kamu nggak ada kesempatan lagi. Nggak ada kesempatan lagi. Aku nggak akan setuju Rian nikah sama kamu. Selain itu asal kamu tahu, Rian mengejar adikku ini. Tunggu dia nikah ke keluarga kaya. Kamu pasti akan menyesal. Oke, aku doain adikku sukses ya. Urusan di antara kami bisa kita hitung baik-baik setelah aku menikah. Kalau dia bikin onar lagi, laporkan polisi. Maki orang saja masih seganteng itu. Dasar gak berguna. Gimana mahar kakak kamu? Gimana sama rumah pernikahannya? Rumah Rodi aku pernah lihat. Semua sudah direnovasi. Itu buat pernikahan kakakku. Tadi kalau kalian gak bikin dia marah, aku sudah minta maharnya. Sudah ku bilang penjilat itu pura-pura. Hah? Ibu, tenang saja. Kerugian hari ini kita harus minta dia tebus. Lalu gimana soal maharnya? Mending kamu cari Riah dan pinjam lagi. Dia belum tidurin kamu kan? Selama ini kamu gak dapat apapun. Mau aja ditidurin. Ibu, kok ibunya bisa bicara begitu sih? Harus banget dia ngomongin
ini di luar. Kenapa? Aku nggak boleh ngomong. Dasar wanita murahan. Rodi sebenarnya mau ngambek sampai kapan sih? Profesor Owen, maaf ya, sudah mengganggumu. Aduh, aku bukan marah sama kamu. Dulu kalau bukan kamu rebut pisau pakai tangan kosong waktu ada yang rusuh, mana mungkin aku bisa duduk tenang di sini. Aku kesal demi kamu. Rodi, gadis kayak gitu nggak boleh dinikahi. Mereka sekeluarga bukan orang baik, benar-benar langka di dunia. Profesor Owen, kami sudah putus. Bagus sudah putus. Yang paling mendasar, mereka sekeluarga bahkan nggak bisa hargai orang. Kamu nggak layak berkorban untuk orang kayak gitu. Profesor Owen, jangan marah lagi ya. Profesor kan dokter kelas nasional. Kalau gara-gara aku profesor kenapa-napa, dokter itu nggak akan mengampuni aku. Begini, kalau akhir pekan profesor ada waktu luang, datanglah minum arak di pernikahanku. Secepat ini. Aduh, aku masih pingin kenalin keponakanku. Gak kesangka kamu sudah punya calon. Oke, aku pasti datang. Baiklah, kalau begitu, aku pamit sekarang ya Profesor. Tante Sally, kok nggak bawa aku ketemu suamimu? Emangnya tante mau sembunyiin seumur hidup? Lalu kakek Santo dan yang lain pasti mau ketemu menantu mereka. Gak usah khawatirin ini, mending kamu urus Rian itu. Rian sudah jelasin pada aku. Cewek itu nggak sengaja jatuh ke pelukannya. Tante terlalu curigaan. Udah cinta memang gak tertolong. Kau sendiri mau percaya? Aku nggak bisa komen. Nanti jangan nangis di hadapanku saja. Tante Sally, siapa yang kirim pesan? Kok tante sampai ketawa begitu? Jangan-jangan suamimu ya? Masih nggak mau pergi? Halo Rian, sudah sampai. Aku turun ya. Rizka, Hah? Bukannya itu Tante Sally? Ayo kita ke sana. Aku melihat siapa suami tanteku. Maaf ya, tadi aku nggak ngeliat kamu. Gak apa-apa. Sudah lama nunggu. Enggak, baru aja sampai. Kok nggak bukain pintu buat Tante Sally? Suami tanteku nggak romantis banget ke depan. Aku melihat lebih jelas. Mobil itu bukannya Valeri yang Rodi bawa waktu reuni lalu. Plat mobilnya aja sama. Jangan-jangan cowok yang nikah kilat sama Sally itu. Jangan-jangan cowok yang nikah kilat sama Sally itu Rodi. Ayo cepat ke sana. Aku melihat suami tanteku. Hampir aja lupa. Mobil itu cuma disewa Rodi buat so gaya. Kalau dipikir-pikir ya juga sih. Cowok miskin kayak Rodi bahkan gak pantas bawain sepatu Sally. Tapi masalah Sally ini ternyata sewa mobil. Kayaknya juga gak seberapa. Cepet ya, jangan tahu Tante Sally. Sally, suatu hari nanti aku pasti bakal dapetin kamu. Sayang, kamu yang mulai duluan ya. Kok rasanya kakiku lengket? Rodi, kamu ngapain tadi malam? Hah? Sayang, maafin aku. Semalam aku nggak tahan. Gimana kalau aku olesin obat sebagai permintaan maaf? Jangan bikin onar, masih harus kerja. Rodi, coba kamu pikir, di antara kita apa ada yang salah? Gimana kalau kita duduk dan ngobrol? Kita jalani semua sesuai aturan saja. Aduh, jangan asing begitu. Gimana pun, aku juga termasuk ommu. Kamu pergi begitu saja, ninggalin kekacauan padaku. Bukannya itu keterlaluan? Memangnya Vivian nggak bilang kalau kami berdua udah putus? Aku tahu. Vivian ngorot lagi kan? Begini saja. Paman bantu tegur dia, biar dia kasih kamu kesempatan lagi. Kamu balik bekerja dulu ya. Aku sudah nikah. Dia sudah nikah. Kalau gitu nggak akan jadi tenaga kerja murah buat aku lagi. Mana boleh begitu. Iya, kamu lihat, itu mana mungkin? Duh, aku tahu. Kamu dan Vivian sudah pacaran 6 tahun. Hubungan kalian juga baik. Vivian cuma ngambek aja, nggak apa-apa. Jika paman bilang bantu, pasti akan bantu.